kompetensi dalam coaching itu apa yang akan dikembangkan? Ya, kalau yang saya ingin kembangkan di dalam sebuah coaching itu sesuai, yang pastinya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Yang mana di sini alur tirta itu kan ada tiga, yang mana di sini ada kehadiran penuh atau present ya, mendengarkan dengan aktif ya, dan pertanyaan berbobot itu. Oke, baik, dan pertanyaan berbobot. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu. Iya. Kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan apa dalam coaching sebenarnya? Baik, yang lebih spesifik yang pastinya saya ingin untuk yang pertama ini saya lebih ke pertanyaan berbobot itu. Oke, tentunya dalam pertanyaan berbobot ini kita bisa jeli melihat dari kata kunci yang coach sampaikan ya Bu ya. Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Iya. Kira-kira indikator pencapaian yang Ibu inginkan dalam coaching nantinya apa? Yang ingin saya capai ya Bu ya dari coaching ini, dengan harapan yang mana si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Oke. Baik Bu, mungkin sebelum Ibu melaksanakan coaching saya cukupkan dulu seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah baik. Bagaimana ini? Boleh Bu, ada waktu sebentar saya mau ceritakan. Ya, silahkan Pak. Ada mau cerita apa ini kira-kira? Begini Bu, akhir-akhir ini siswa saya itu kurang dalam pembelajaran saya, kurang antusias dalam pembelajaran saya. Kemudian sebagian siswa itu mereka malah enggan melakukan tugas yang saya berikan. Jadi tujuan dari kegiatan kita pada kegiatan ini apa kira-kira? Yang menjadi tujuan? Saya mau cari solusi untuk permasalahan saya yang terjadi di kelas ini. Oke, baik. Mencari solusi apa ya, memang begitu ya Pak ya. Setiap guru pasti memiliki sebuah permasalahan ini Pak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak Haris ini apa sih yang membuat murid-murid Pak Haris ini kurang antusias di dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali dalam pembelajaran saya itu, kayaknya saya terlalu banyak monoton dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran tugasnya itu saya terlalu banyak pertanyaan sehingga membosankan mereka dalam proses pembelajaran. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira nih apa yang dapat membuat murid Bapak ini antusias di dalam pembelajaran? Menurut saya supaya murid-murid itu mereka antusias dalam pembelajarannya, saya akan membuat pembelajaran yang mengasihkan dan tidak membosankan. Ya. Baik, saya sangat setuju sekali dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, yang mana di dalam proses pembelajaran adanya kenyamanan ya Pak ya. Pastinya kita menginginkan anak-anak itu nyaman, pembelajarannya itu lebih mengasihkan lagi, anak-anaknya lebih antusias, dan yang pastinya tidak monoton di dalam proses pembelajaran tersebut. Baik Pak, luar biasa sekali. Jadi menurut Bapak apa saja sih yang membuat murid-murid asik, yang tidak membosankan itu tadi? Oke baik Bu. Yang pertama saya akan membuat pembelajaran yang berpusat kepada mereka. Kemudian supaya asiknya lagi, saya akan menggunakan speaking dan games-games sehingga pembelajaran yang tidak membosankan. Luar biasa sekali. Ya memang Pak ya, di sini kita memang harus lebih banyak menggairahkan anak-anak dalam proses pembelajaran kita. Ya, di dalam pembelajaran juga kan pastinya ada ya Pak ya tahapan-tahapan. Itu ya Pak ya, tahapan yang terakhir itu apa ya Pak ya? Tahapan pembelajaran yang terakhir itu. Refleksi. Iya, refleksi. Jadi saya insya Allah saya di akhir pembelajaran saya akan mengadakan refleksi pembelajaran sehingga kita tahu bahwa kelemahan dan kemampuan kita dalam proses pembelajaran
merefleksi diri, agar kita mengetahui proses pembelajaran kita ini anak-anak sukai atau tidak. Luar biasa sekali Pak. Baik, di sini Bapak sudah mulai mendapatkan titik temunya dari permasalahan anak-anak yang kurang antusias di dalam pembelajaran. Terus Pak, tadi Bapak juga menyinggung tentang yang mana anak-anak itu banyak yang tidak mengumpulkan tugas tadi Pak. Oh iya betul. Untuk terkait dengan tugas itu mungkin saya terlalu banyak memberikan tugas sama mereka, kemudian terlalu banyak juga pertanyaan-pertanyaan tanpa harus memberikan sumber belajar yang bagus sehingga membosankan bagi mereka. Seperti itu. Ya memang Pak, kelemahan kita kadang-kadang seperti itu menjadi seorang guru ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, saya mau tanya lagi, sumber pembelajaran yang Bapak gunakan itu apa? Kalau sumber belajar yang saya gunakan dalam proses belajar itu teks di perpustakaan. Saya menggunakan teks di perpustakaan. Terus ada nggak sumber-sumber pembelajaran yang lain? Oh kalau itu banyak. Kalau proses sumber belajar yang saya pakai itu insya Allah saya menggunakan sumber belajar seperti pakai aplikasi kemudian di YouTube, di TikTok supaya anak-anak tidak bosan dalam proses belajar. Iya betul sekali Pak. Memang sekarang ini kan kita proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Saya yakin sekali Bapak ini bisa menggunakan sumber-sumber pembelajaran itu seperti tadi itu YouTube ya. Karena sekarang juga zaman modern ya, yang pasti di sekolah kita, di sekolah Bapak ini juga ada jaringan yang bagus, kita bisa menggunakan sumber pembelajaran itu Pak. Kita bisa manfaatkan YouTube tadi sebagai sumber pembelajaran agar anak-anak kita tidak bosan dan lebih tertarik lagi dan tidak monoton, sehingga anak-anak juga bisa memilih nih caranya mengumpul proses mengumpul tugas sesuai dengan kemampuannya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, di sini sudah mulai mengerucut, ini Bapak sudah mulai ada mulai ada solusi dari permasalahan Bapak. Jadi sekarang nih kira-kira yang rencana Bapak ke depan dalam proses pembelajarannya apa kira-kira? Ya. Untuk rencana saya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti itu tadi saya sampaikan itu supaya lebih mengasihkan dan tidak membosankan buat anak-anak yang belajar di kelas. Luar biasa sekali apa yang menjadi rencana Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan dan rencana Bapak ini berhasil ya Pak ya. Insya Allah. Terus yang pastinya ini kita sebagai seorang guru kan memiliki sifat pembelajaran. Gimana kabar Ibu ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, tadi sudah selesai melaksanakan coaching ya. Alhamdulillah sudah. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa data atau hasil daripada pengamatan saya kepada Ibu supaya menjadi bahan review dan menjadi bahan perbaikan Iya. ini yang ingin saya sampaikan. Tadi berdasarkan coaching yang dilakukan bersama PT, yang pertama itu sudah terlihat bahwa pencapaian atau yang menjadi tolak ukur yang disampaikan pada waktu pra itu ternyata sudah bisa tercapai, yang mana Ibu mampu melihat membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach yang sampaikan. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Iya, yang menjadi kompetensi yang ingin saya capai ya Bu, yang berikutnya mudah-mudahan dengan terlaksananya coaching ini apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari si coaching tadi itu ya bisa dituntaskan sesuai dengan harapannya, yang mana nanti bisa terlaksana. Kita lihat nanti perkembangan 2 minggu ke depan ini ya, perkembangannya si coaching ini bagaimana cara mengaplikasikan proses pembelajaran di dalam kelas itu. Oke, baik. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan masih sama Bu ya? Iya, kita tunggu dulu. Membuat pertanyaan yang berbobot ya. Siap. Kemudian aksi nyatanya Iya. Implementasikan sekolah. Iya, proses pembelajarannya nanti baru kita bisa melihatnya bagaimana jika ada perkembangan ya.
kita maju ke tingkat berikutnya. Ya, baik. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan kembali bahwa tadi yang menjadi prinsip yaitu kemitraan juga sudah terjalin. Iya. Kemudian menanyakan hal-hal yang menjadi solusi daripada si Koce, dan si Koce juga sudah bisa merencanakan aksi, kemudian menentukan solusinya. Nah ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi keberhasilan daripada yang ditetapkan di pertemuan pra supervisi tadi. Iya. Ya, baik Bu, saya pikir tidak ada yang perlu saya tanyakan, Iya. dan mudah-mudahan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil coaching tadi bisa sesuai harapan. Iya, amin, amin, amin. Itu yang Baik, kita harapkan bersama. mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya. Lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sama-sama Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa jalan Ibu. Amin, 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 amin.